penyakit yang menular atau tidak menular. Contohnya akhir-akhir ini remaja banyak yang anemi atau bahkan mungkin dari gizinya ya kan kalau sekarang banyak makanan-makanan siap saji gitu ya kurang. Halo Sobat Podres, selamat datang di Podres, podcast kesehatan yang hadir menemani kamu di ruang teras umum, ruang ngobrol santai tapi bermakna seputar kesehatan dan juga kehidupan. Aku Nara, dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat sekali dekat dengan kehidupan kita, tetapi seringkali belum jadi topik yang utama. Nah, kita di sini akan bahas mengenai calon pengantin atau catin. Banyak orang yang sibuk mempersiapkan pernikahan itu dari segi busana, terus juga dari acara hingga dekorasi. Padahal kesiapan kesehatan juga merupakan fondasi yang sangat penting. Nah, untuk membahas hal tersebut, hari ini saya sudah bersama narasumber saya yang sangat luar biasa yaitu Ibu Alvin. Terima kasih banyak Ibu telah hadir meluangkan waktunya. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Aktivitas akhir-akhir ini gimana nih Bu? Apakah padat atau Ya paling di prodi aja sih ada. Cuman kita baru sekarang ya berjodoh waktunya setelah sekian lama menentukan tanggal akhirnya bisa ketemu dengan Ibu. Oke Ibu, ngomong-ngomong nih Bu, kalau bicara soal kesehatan calon pengantin ya, sebenarnya apa aja sih Bu yang ada di dalamnya? Terus kenapa menurut Ibu hal ini penting dipersiapkan untuk kita sebagai remaja sebelum menjenjang ke pernikahan? Oke, pertama-tama menurut saya tentang persiapan untuk calon pengantin ya. Di sini tidak hanya sekedar ada atau tidaknya penyakit saja, tetapi kita harus juga mempersiapkan dari segi fisiknya, kemudian dari segi kesehatan mental dan emosionalnya, sosialnya, dan juga dari segi kesehatan reproduksinya. Nah, apa sih dari segi fisiknya yang harus dipersiapkan, yaitu calon pengantin harus ada dalam kondisi tubuh yang sehat, kemudian gizinya baik, terutama perempuan ya yang akan melangsungkan kehamilan gitu, perencanaan kehamilan ke depannya. Kemudian juga dari tadi sisi kesehatan reproduksinya. Nah, dari sisi kesehatan reproduksinya, sebagai perempuan kita harus mempersiapkan apakah kondisi kesehatan reproduksi kita sudah bagus atau belum terkait siklus menstruasi, kemudian dari sisi kesuburannya, adakah penyakit yang mungkin dicurigai ke arah patologis atau tidak. Kemudian yang ketiga ada dari sisi mental dan emosionalnya. Nah, ini banyak kegagalan dalam pernikahan itu karena belum matangnya kondisi emosionalnya itu. Karena kita tahu ya dari pernikahan itu tidak hanya dua kepala, jadi kita juga harus bisa memposisikan kita sebagai pasangan yang baik untuk dalam rumah tangga gitu, dalam keluarga. Jadi itu sih yang paling penting karena mungkin dari sisi kesehatannya untuk persiapan perencanaan kehamilannya seperti apa, untuk mencegah terjadinya komplikasi nantinya gitu ya, untuk jangka panjangnya, kemudian untuk mempersiapkan keluarga yang berkualitas itu tidak hanya dari kapan kita menentukan pasangannya, tapi juga persiapan terhadap diri sendiri kita harus bagus. Itu sih yang paling penting. Biar kita menciptakan generasi yang sehat dan optimal, juga menciptakan keluarga yang berkualitas. Itu sih. Untuk masa depan ya Bu, berarti banyak sekali ya Bu yang harus kita siapkan sebelum melakukan ke jenjang pernikahan. Ya, betul. Nah, kalau dari pengalaman Ibu selama ini, masalah kesehatan apa sih Bu yang sering ditemukan entah itu pada wanita ataupun pada laki-laki? Terus apakah di masyarakat kesadarannya itu sudah baik terkait dengan catin ini atau bahkan mungkin dianggap tidak penting? Oke, menurut saya ketika saya ditemukan tentang masalah ya dari perempuan dan laki-laki itu sudah pasti berbeda. Kalau dari perempuan yang sering ditemui itu tadi, apakah ada penyakit yang menular atau tidak menular? Contohnya akhir-akhir ini remaja banyak yang anemi
Oh iya. atau bahkan mungkin dari gizinya ya kan kalau sekarang banyak makanan-makanan siap saji gitu ya, kurang memperhatikan pola makannya. Kemudian juga mungkin akhir-akhir ini tuh banyak kasus yang ke mental, lebih Mental health. mental health gitu ya. Itu kurang diperhatikan, padahal itu tuh hal yang sangat penting dipersiapkan terkait kecemasannya, apalagi remaja-remaja sekarang. Kemudian dari perempuan itu tadi kesehatan reproduksinya, yang patologisnya biasanya yang paling sering terjadi di perempuan itu tentang keputihan. Itu mereka kadang kurang terbuka mungkin karena dianggap, oh ini hal yang malu untuk Iya. dikonsultasikan. Itu sih yang perempuan. Kemudian kalau yang laki-laki paling gaya hidup. Dari gaya hidupnya apakah perokok, kemudian konsumsi alkohol, iya. Kemudian dari kehidupan sehari-harinya kurangnya aktivitas fisik sehingga dari laki-laki lebih banyaknya ke hipertensi atau obesitas itu yang paling banyak sih. Kemudian untuk kesadarannya ya tadi, kalau untuk kesadarannya mungkin karena saat ini di masyarakat sudah banyak keluarga yang menggunakan gadget. Nah dari setiap keluarga sudah ada nih nemu standar TikTok tuh kayak gini gitu. Mungkin kesadarannya sudah ada peningkatan, cuman belum optimalnya itu memang harus tetap didampingi oleh konsultasi atau misalkan oleh edukasinya seperti apa, itu sih yang paling penting. Karena Ya banyak seperti itu. remaja yang kadang takut ya Bu, Iya terus takut malu atau juga malu, gitu, iya, apalagi betul. terhadap kesehatan Iya reproduksi ya Bu. betul. Terus kalau misalnya ada calon pengantin yang pengen mulai mempersiapkan pernikahannya Bu nih untuk kesehatannya gitu, sebaiknya mereka itu harus mulai dari mana? Terus kesehatan apa aja yang harus mereka lakukan, dan juga kapan waktu yang paling ideal untuk mereka melakukannya? Oke, untuk misalkan nih calon pengantin di luar sana yang masih bingung mau kemana sih daftarnya atau misalkan bingung dari mana dulu awalnya, boleh nih. Misalkan dari kita mau berapa bulan lagi nih mau ada acara ya mau menikah gitu. Kita harus mempersiapkan diri dulu. Yang pertama kita datang ke fasilitas kesehatan, kemudian nanti juga di fasilitas kesehatan kita akan diarahkan, misalkan yang pertama dicari itu tentang di anamnesis dulu riwayat kesehatannya gitu tentang kemudian pemeriksaan fisik, tapi ditanya riwayat kesehatannya dulu seperti apa, kemudian untuk pemeriksaan fisik. Biasanya untuk perempuan itu ada pengukuran biasa aja sih terkait tinggi badan, berat badan, kemudian untuk perempuan ada pemeriksaan lingkar lengan atas. Biasanya itu untuk menentukan status gizinya, apakah gizinya itu baik atau kurang atau bahkan lebih ya. Kemudian nah ini yang paling penting itu sebetulnya untuk pemeriksaan kesehatan tidak hanya perempuan saja yang diperiksa. Nah, karena banyak kasus mungkin karena terbiasa oh buat perempuan aja gitu ya. Padahal buat laki-laki juga sangat penting karena itu juga yang namanya perencanaan kehamilan itu antara dua orang. Jadi tidak hanya dari perempuannya saja, jadi laki-lakinya juga ikut diperiksa. Kemudian yang kedua paling untuk pemeriksaan laboratorium dasar. Misalkan tadi untuk kadar hemoglobin, untuk menentukan apakah calon pengantinnya anemia atau tidak, karena ini akan sangat menentukan untuk nanti saat kehamilan, untuk mengurangi resiko tinggi pada saat kehamilan, juga saat persalinan. Itu juga menentukan untuk apakah bayi pada calon bayinya gitu. Kemudian paling waktu yang paling optimal itu 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 3 bulan. Kenapa sih Bu kok lama-lama banget? Biasanya H-2 minggu juga cukup. Iya. Nah, ini. Padahal kan kalau misalkan dipersiapkan tadi waktunya cukup panjang, ketika ditemukan masalah kesehatan, itu akan sangat membantu kita melakukan intervensi sehingga pada saat kita akan melangsungkan pernikahan dan mempersiapkan kehamilan, itu waktunya cukup untuk intervensi untuk kita pendampingan, untuk tenaga kesehatan. Karena kalau udah H-2 minggu, udah masuk masa pernikahan atau bahkan mau merencanakan kehamilan, waktunya udah mepet, padahal ada masalah yang perlu
antisipasi atau misalkan boleh diperlakukan pendampingan itu, intervensi. Itu sih yang paling pentingnya 3 sampai 6 bulan. Berarti gampang banget ya yang mau cek kesehatan sebelum Iya. pernikahan gitu, tinggal datang aja nih langsung ke Iya, ke fasilitas fasilitas kesehatan kesehatan. terdekat. Terus juga kenapa gitu waktunya lama? Biar itu ya Bu, mengurangi Iya, mengurangi resiko-resiko. resiko kalau misalkan terjadi masalah atau mungkin ada masalah yang ditemukan, itu sudah cukup waktunya untuk intervensi, sehingga pada saat pernikahan dan ingin merencanakan kehamilan itu sudah dalam kondisi yang optimal gitu. Kalau misalnya kita mengabaikan persiapan kesehatan ini nih Bu, dampaknya tuh bisa sejauh apa sih Bu? Terus terutama juga ya pada kehamilan, terus juga pada anak-anak kita nanti di masa depan. Oke, kalau kita berbicara tentang dampak, karena ini merupakan investasi juga ya, pasti dampaknya akan sangat luas dan panjang. Nah, untuk misalkan kalau tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan secara dini itu pasti nanti kalau kita tidak melakukan persiapannya sejak sebelum pernikahan, itu mungkin pada saat kehamilan terjadinya komplikasi, entah itu ada resiko tinggi tadi. Kalau misalkan kita tidak tahu apakah kita anemia atau tidak, itu resikonya pasti pendarahan atau apa, itu jadi untuk mencegah untuk mencegah resiko tinggi, jadi secara dini kita harus mempersiapkannya atau mencegahnya. Nah itu. Kemudian tidak saat kehamilan dan persalinan saja, tapi pada saat ke anaknya atau pada bayinya juga itu akan memberikan resiko bayi berat badan bayi lahir rendah, itu BBLR, atau bahkan resiko jangka panjangnya lagi kemungkinan bayi yang BBLR itu akan menyumbangkan angka stunting nantinya, jadi pasti bakal berkepanjangan. Kemudian ada lebih luasnya lagi, lebih panjangnya lagi dampaknya itu kalau stunting kan sudah kita ketahui ya, kalau stunting itu tumbuh kembangnya bakal terganggu, kemudian perkembangan otaknya itu tidak sama dengan anak-anak yang normal seusianya, karena mungkin pertumbuhannya yang lambat, entah itu dari sebelum-sebelumnya kurang dipersiapkan atau tidak optimalnya persiapan, itu sih yang dampaknya. Nah, ternyata Sobat Podres banyak sekali ya dampaknya, entah itu untuk jangka yang pendek ataupun jangka yang lebih panjang, dan itu dampaknya bukan cuma untuk diri kita sendiri, tetapi untuk anak kita, bahkan untuk suami kita ataupun keluarga-keluarga kita nantinya gitu. Terus nih Bu, kalau menurut Ibu seberapa penting sih edukasi dan juga komunikasi untuk menyampaikan kesehatan tentang isu kesehatan ini kepada masyarakat, dan juga bagaimana supaya pesannya itu dapat didengar tanpa mereka merasa takut ataupun malu. Ya, yang pertama ini berarti untuk tenaga kesehatannya ya. Untuk tenaga kesehatannya kita harus lebih perhatikan tadi kan di masyarakat. Apalagi ini kita berbicara soal kesehatan reproduksi. Sudah pasti ada anggapan bahwa malu atau mungkin ada rasa takut. Nah, kita dari sini tenaga kesehatan itu harus memulainya dengan pendekatan, entah itu komunikasinya yang dibuat nyaman atau bahkan tidak menghakimi. Itu sih paling dari tenaga kesehatannya, harus pendekatannya, komunikasinya yang lebih baik, kemudian edukasinya yang tidak menghakimi, atau misalkan dibuat pertanyaannya terbuka saja, jangan langsung dijudge, oh tidak boleh seperti ini, tapi kita juga harus melakukan pendekatan yang lebih nyaman ke pasiennya dan komunikasinya tidak menghakimi. Itu sih yang paling penting kalau misalkan ingin melakukan edukasi, apalagi ini masalah yang menurut mereka malu dan sensitif ya, nanti takutnya kalau kita menghakimi itu terjadi penolakan atau bahkan jadi berubahnya nggak mau gitu, semakin terbuka atau malu atau ada ditutup-tutupi, nanti pemeriksaannya pasti kurang tepat dan pemberian intervensinya juga nantinya bakal salah kalau misalkan
terjadinya nggak terbuka atau apa gitu. Itu sih. Nah, untuk tenaga kesehatan di luar sana boleh ya pesannya dari Ibu Alvin ini. Nah, terus kalau di masyarakat kita itu Bu masih banyak sekali Bu mitos terkait kesehatan pengantin. Nah, boleh nih dari di lingkungan Ibu gitu contohnya apakah ada gitu mitos yang pernah Ibu temukan? Terus gimana sih sebenarnya faktanya dan juga terhadap pandangan kesehatannya gitu. Apa ya, kalau mitos yang beredar tentang calon pengantin ini, tadi sebenarnya kalau buat calon pengantin yang banyak terdengar itu paling, oh kalau nggak ada penyakit nggak usah cari-cari Iya, penyakit gitu ya. Padahal kan kita nggak tahu. Nah tubuh kita juga mungkin butuh pencegahan secara pencegahan. dini. Nah kita bukan cari-cari penyakit tapi kita ingin mendeteksi secara dini. Itu yang Melindungi pertama. ya. Iya, melindungi pencegahannya. Terus yang kedua paling, oh untuk persiapan pernikahan, kesehatan itu biasanya untuk yang diperiksa kesehatan buat perempuan aja Iya, gitu ya. Tidak dilakukan untuk lain. Nah, padahal dalam kehamilan itu tidak hanya perempuan yang berperan, tapi laki-laki juga. Apakah tadi perokok atau konsumsi alkohol nanti dampaknya spermanya bagus atau tidak gitu. Nah, terjadinya kehamilan juga laki-laki itu berperan. Ya, kemudian apalagi? Oh, terkait suntik tetanus toksoid. hmm, Itu untuk perempuan. Katanya nggak penting, nanti juga nggak apa, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu terasa gitu ininya apa efeknya atau efek. apa gitu ya. Padahal ini untuk suatu pencegahan pencegahan pada saat nanti persalinan, entah itu buat ibu atau bayinya, tapi tetanus toksoid ini atau suntik tete buat calon pengantin ini sangat penting. Tuh. Terus ada juga Bu ya katanya kalau misalnya tes kesehatan itu berarti gak percaya gitu. Iya, tuh Ada padahal yang bukan nggak percaya, tapi ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada diri kita iya sendiri dan juga untuk pasangan anak-anak. ya, buat nantinya kita juga buat keluarga. Itu tuh karena kesehatan itu tidak direncanakan dan bukan kebetulan tapi harus Iya. direncanakan. Itu sih. Nah, berarti untuk teman-teman yang masih percaya mitos terkait kesehatan pengantin, jangan takut karena ya ternyata itu adalah suatu bentuk untuk melindungi diri kita dan juga untuk mengurangi resiko nanti di kehidupan yang selanjutnya gitu. Nah, terus nih Bu, sebagai sesi penutup untuk obrolan kita pada siang hari ini, ada gak sih pesan yang penting gitu dari Ibu untuk calon pengantin agar bisa lebih peduli terhadap kesehatannya dan mulai mempersiapkan kesehatannya sejak dini? Oke, pesan dari saya untuk para calon pengantin ya. Jadi ingat bahwa kesehatan itu merupakan bentuk cinta terhadap bukan hanya kepada pasangan tetapi terhadap diri sendiri juga, karena itu merupakan investasi jangka panjang. Entah itu untuk diri kita sendiri sudah pasti, terhadap pasangan dan terhadap keluarga nantinya. Karena ya namanya kesehatan tidak terjadi secara kebetulan, tapi sehat itu direncanakan. Itu sih. Oke, sebelum kita masuk ke sesi penutup, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman audiens, silakan ya kalau ada yang mau bertanya, baik secara langsung ataupun melalui admin Podres. Baik, ternyata di sini sudah ada nih Bu pertanyaan dari audiens yang masuk ke admin Podres. Katanya dari Ibu Dini. Ibu, saya dan pasangan berencana menikah dalam waktu dekat dan merasa dalam kondisi sehat, katanya Bu. Nah, apakah pemeriksaan kesehatan sebelum menikah itu tetap perlu dilakukan meskipun tidak ada keluhan? Mohon tanggapan dari Ibu. Itu baik ya, meskipun kita merasa sehat dan tidak ada keluhan apapun, tapi untuk mencegah secara dini itu sangat penting. Jadi tetap lakukan pemeriksaan kesehatan meskipun kita merasa diri kita baik-baik saja, karena
yang namanya penyakit itu ada yang tadi hipertensi, diabetes atau bahkan anemi itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi kita harus tetap memeriksakan kesehatannya. Bahkan kalau yang apalagi yang hipertensi ya kita tahu bahwa hipertensi itu penyakit yang sudah tidak menular tapi beresiko untuk beresiko tinggi karena mungkin tidak ada aba-aba terlebih dahulu itu sudah pasti. Nah, jadi kita harus aware terhadap diri kita sendiri ya, itu untuk investasi bukan untuk orang lain. Pasti meskipun kita merasa sehat, untuk tubuh kita apa salahnya sih untuk mempersiapkan kalau misalkan kita sudah memeriksakan kesehatan dan ternyata hasilnya itu baik-baik aja, kita bakal lebih tenang gitu. Ya, jadi jangan takut atau misalkan jangan merasa Sudah ya sehat. sudah sehat, nggak usah cari-cari penyakit atau Iya. apa gitu. Itu tujuannya bukan untuk mencari-cari penyakit, tapi kita juga bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, Sobat Podres, jadi eh, kita jangan pernah merasa kalau kita sehat berarti tidak perlu melakukan pemeriksaan gitu, karena melakukan pemeriksaan itu bukan hanya untuk orang sakit saja, tetapi eh, kalau kita sehat pun itu bisa menjadi bentuk perlindungan diri kita. Nah, terus ini Bu ada yang masuk dua pertanyaan lagi katanya dari Ibu Nur. Katanya banyak sekali calon pengantin itu merasa takut ataupun malu ketika harus melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama pada pemeriksaan kesehatan reproduksi. Bagaimana cara mengatasi perasaan tersebut dan bagaimana peran tenaga kesehatan agar calon pengantin merasa lebih nyaman katanya. Oke, ini kita bagaimana cara mengatasi perasaan tersebut ya. Untuk berarti yang pertama untuk calon pengantin di luar sana, kita harus yang pertama tadi mengubah cara pandang kita. Bukan untuk kita gak perlu ya hal yang kayak gitu dikonsultasikan, tapi kita ubah cara pandangnya untuk kesehatan diri kita sendiri. Jadi nggak perlu merasa takut atau bahkan malu kita kalau misalkan ada masalah nih, kita paling melakukan pendampingan. Kita juga nggak sebagai tenaga kesehatan nggak bakalan ini kayak gini kok seperti ini sih, ataupun yang namanya tenaga kesehatan insya Allah pasti profesional karena bakal menjaga privasi kalian. Nah, mungkin karena takut privasinya nanti akan terbuka nanti kayak gini nanti takut kayak profesional saja. Mungkin untuk privasi nanti udah pasti aman di tenaga kesehatan. Untuk tenaga kesehatannya sendiri untuk mendapatkan pasien yang biar terbuka itu biasanya melakukan pendekatan komunikasinya yang nyaman buat pasien itu tadi merasa tidak malu itu seperti apa untuk terbuka gitu, tapi kitanya juga harus memposisikan pasien dengan penuh empati. Jadi jangan menghakimi atau bahkan nantinya ujung-ujungnya terjadi penolakan. Itu paling buat pasiennya ubah cara pandang, dan untuk tenaga kesehatannya diubah, misalkan ada pendekatannya gitu, misalkan untuk komunikasinya dibuat nyaman saja. Nah, itu ya, berarti kita harus merubah cara pandang kita, jangan takut ataupun malu karena tenaga kesehatan pun pasti menjaga privasi kita dan juga mereka pasti akan bisa profesional. Nah, terus pertanyaan yang terakhir dari Ibu Siti. Ibu, kapan waktu yang paling ideal untuk mulai mempersiapkan kesehatan sebelum menikah? Dan apa langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan calon pengantin sejak sekarang? Oke, tadi sudah kita bahas untuk waktu itu 6-3 bulan sebelum pernikahan. Itu kenapa 6-3 bulan gitu, nggak 1 atau 2 bulan atau 2 minggu aja gitu. Karena jika terjadi atau jika ditemukan suatu masalah, intervensi yang dilakukan itu cukup pas waktunya gitu. Karena mungkin memerlukan, atau misalkan satu pasien nih ditemukan ternyata anemi. Nah, untuk anemi biasanya untuk menaikkan HB-nya itu kan lumayan lama nih. Jadi kenapa 6 sampai 3 bulan itu mungkin agar pada saat
pernikahan, pada saat mau pernikahan dan pada saat merencanakan kehamilan itu waktunya sudah pada kondisi yang normal, kita juga sudah optimal. Jadi itu untuk persiapan juga. Kenapa lama-lama banget gitu ya Bu gitu. Takutnya nanti habis konseling, oh lupa lagi apa gitu. Padahal itu kan kalau misalkan terjadinya suatu penyakit, masalah yang ditemukan itu karena intervensi atau pendampingan kita sebagai tenaga kesehatan juga cukup luang waktunya gitu. Kemudian apalagi tadi langkah-langkahnya ya? Iya, Langkah yang paling pertama, sederhana katanya. paling sederhana datang ke fasilitas kesehatan. Entah itu mau puskesmas boleh, mau rumah sakit boleh, klinik boleh, yang penting fasilitas kesehatan aja ya. Iya. Udah pasti. Kemudian langkah pertama tadi untuk mungkin sesi anamnesa untuk menggali riwayat-riwayat sebelumnya gitu. Kemudian apakah memiliki penyakit menular atau tidak menular, kemudian apakah memiliki ditemukannya anemi, hipertensi atau diabetes tadi. Kemudian nanti ada namanya pemeriksaan laboratorium dasar. Kemudian nanti ada untuk perempuan ada suntik tetanus toksoid untuk calon pengantin, itu biasanya untuk calon pengantin perempuan. Kemudian ada sesi konseling juga. Nah, ini ada sesi yang sekarang bagusnya itu antara BKKBN, Kemenak, dan Kemenkes itu saling berkolaborasi untuk menekan angka stunting atau pernikahan dini ya. Karena biasanya dari Kemenak tidak akan memberikan surat izin menikah kalau misalkan si calon pengantin kedua mempelai mungkin ya dari laki-laki dan perempuannya itu belum memiliki surat dari puskesmas ya, dan itu juga berkolaborasi dengan BKKBN untuk menekan angka stunting tuh. Jadi ini tuh kepedulian pemerintah ya terhadap generasi berikutnya. Nah, dari kitanya juga harus ada tanggung jawab. Oh, ini bukan untuk orang lain, bukan untuk pemerintah juga, tapi untuk diri kita sendiri, untuk keluarga juga, dan untuk melahirkan generasi yang berkualitas nantinya. Tuh. Nah, Sobat Podres, dikarenakan waktunya itu cukup lama ya Bu, 6 sampai 3 bulan sebelum pernikahan. Jadi kita jangan pernah menunda-nunda untuk menyiapkan kesehatan karena kalau nanti terlambat kita tidak akan bisa ditangani ya Bu. Kalau misalnya terhambat ya mau gimana gitu. Udah nggak bisa. Jadi lebih baik ada pencegahan secara dini ya. Nah, oke Sobat Potres, dari obrolan kita hari ini, baik dari pemaparan, narasumber maupun sesi tanya jawab, kita bisa belajar bahwa memeriksa pernikahan bukan hanya soal hari bahagia, tetapi juga tentang kesiapan kesehatan sebagai bekal untuk membangun keluarga yang sehat dan juga yang berkualitas. Saya harap semoga podcast ini bisa menjadi ruang edukasi dan juga refleksi bagi para calon pengantin agar lebih peduli terhadap kesehatannya sebelum menikah. Terima kasih kepada Ibu Apin yang telah membagi ilmunya dan juga meluangkan waktunya bersama kami di Ruang Teras Ungu. Aku Nara sebagai host Podres pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa jaga kesehatan ya.